Lanjutin, udah dibahas Hadis, Bang. Bang Hadis. Kayaknya tadi udah dibahas itu Bang. Apa tadi itu? Yang tahrim itu tadi udah dibahas. Tadi kita sudah sampai pada ini. Ada satu ayat Quran yang mengatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul tidak? Saya bantu Arabnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu dalilnya. Betul, itu dalam surah Al-Isra. Baik. Oke, kira-kira itu dipatuhi nggak sama Muhammad? Saya patuh. Muhammad loh. Sama Muhammad. Jelas nggak sama Muhammad? Yakin nih. Jelaslah patuh. Oke, baik. Oke, baik. Menurut lama ini Bang ya. Menurut Al-Quran bahwa pengetahuan hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, betul? Baik, betul. Oke, tapi Muhammad mengatakan dalam hadis bahwa kiamat akan hadis itu hari Jumat. Pertanyaan saya, Muhammad tahu dari mana kalau kiamat itu hari Jumat, sedangkan Allah bilang pengetahuan hari kiamat hanya pada sisi Allah? Betul. Sudah ada kesempatan saya menjelaskan? Silakan. Oke, baik. Saya akan memilih diksi yang paling enak didengar agar tidak ada hujatan kepada agama saya dari non-muslim dan teman-teman yang lain juga, biar bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak setiap sesuatu itu harus dilontarkan dengan narasi-narasi yang negatif. Yang pertama, saya ingin mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya akan terjemahkan. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu bahwasanya ana basyarum mislukum yuha. Saya ini manusia seperti kalian. Tidak akan mengetahui apa-apa yuha kecuali saya mendapatkan wahyu. Itu poin pertamanya. Ketika Nabi Muhammad SAW ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, itu ada di surah apa itu saya lupa. Sempat juga dibahas di room ini. Saya memang tidak hafal nama-nama surat, tidak hafal nomor, tapi saya hafal ayatnya. Dia berbunyi itu yas'alunaka ayyana yaumul sa'a qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha. Pernah dibahas di room ini, yaitu terkait ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa kok hebat kiamat dapat ya. Tapi yang menjadi persoalan, mengapa kok di dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat? Ini kan seolah-olah kontradiktif ya. Jadi timbullah kerancuan berpikir bahkan dari muslim sendiri, kok gini ini Muhammad ini bener apa enggak sih ya gitu ya. Kira-kira bahasa gaulnya. Perlu diketahui bahwa ayat itu turun ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka ayyana yaumul sa'a. Wahai Muhammad, kapan itu hari kiamat? Nabi Muhammad mengatakan, Kul innama ilmuha 'inda rabbi. Itu yang mengetahui hanya Allah. La yujalliha liwaqtiha. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala waktunya. Dia datang secara tiba-tiba dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mengapa Nabi Muhammad mengatakan hari Jumat? Al-Quran kan turun secara beransur-ansur. Dan hadis pun seperti itu. Nabi Muhammad mengapa mengatakan saya tidak tahu, yang mengetahui hanya Allah? Karena ketika ayat itu memang Nabi Muhammad SAW belum diberikan yuha, belum diberikan pengetahuan oleh Allah. Kan sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia seperti biasa, seperti manusia pada umumnya. Dia tidak akan mengatakan sesuatu kecuali sudah mendapatkan wahyu. Nah, setelah wahyu itu datang, udah kami tangkap Ustaz Azam, udah kami tangkap. Jadi jadi menurut Anda kiamat terjadi hari Jumat itu dikasih tahu oleh Allah sama Muhammad gitu? Ya, oke. Di kemudian hari. Benar sekali. Di kemudian hari dikasih tahu. Ya, di kemudian hari setelah ayat itu turun. Baik, coba di mana di dalam hadis itu bahwa Muhammad ngomong bahwa itu dikasih tahu sama Allah. Allah memberitahuku bahwa kiamat hari Jumat, coba di mana? Ya, oke. Saya akan menjelaskan. Baik, ayat Al-Quran saja itu saya sulit untuk menghafal nama-nama surat ya. Saya tadi dibantu Bang Kiamat, begitupun nama-nama untuk menghafal nomor-nomornya. Karena memang terlalu, mungkin kapasitas file otak saya ini udah mau penuh. Jadi terkait untuk menghafal itu nomor berapa hadisnya, yang jelas saya pernah dapatkan hadis itu di Bukhari ada, dan di Muslim juga ada, dan di Nasai juga ada. Dalam hadis itu, di mana Muhammad pernah ngomong bahwa
kiamatnya hari Jumat itu adalah pemberitahuan dari Allah atau dia sendiri yang ngomong? Kiamat itu datangnya dari Allah atau Nabi Muhammad sendiri hasil rekayasa dia, begitu ya kira-kira kesimpulannya? Saya ulangi lagi. Di hadis kan Muhammad mengatakan kiamat terjadi hari Jumat. Itu digandengkan dengan keistimewaan hari Jumat, bahwa Adam diciptakan hari Jumat, bla bla Jumat, dan kiamat pun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Nah, pertanyaan saya, ketika Muhammad mengatakan itu dikatakan dari dirinya sendiri atau Allah atau maupun Jibril ngasih tahu ke dia? Kalau ngasih tahu ke dia, tolong tunjukkan bahwa Muhammad ngomong baru Jibril memberitahuku, coba, atau Allah memberitahuku. Karena kalau karena begini. Karena kalau tidak ada seperti itu, bagaimana umat muslim bisa membedakan itu pendapat pribadi Muhammad atau wahyu dari Allah? Karena apa? Karena ada satu peristiwa, Bang, bagaimana ketika Muhammad itu ke Madinah, dia bertemu dengan para petani kurma, dia ngomong sama petani kurma itu, apa yang kalian perbuat itu tidak ada gunanya. Nah, ketika mereka turuti omongan Muhammad, mereka gagal panen. Setelah gagal panen, Muhammad berkata lagi, kalian lebih mengerti urusan dunia kalian, itu hanya pendapat pribadi saya. Tetapi apa yang aku katakan dengan nama Allah, baru itu benar. Pertanyaan saya adalah, di mana Muhammad mengatakan bahwa kiamat hari Jumat itu adalah wahyu dari Allah, bukan pendapat dia? Oke, nanti abang-abang kiamat atau Edis bisa dicek di Google ya, kasih kata kunci kiamat hari Jumat, nanti mungkin dia akan didapatkan teks aslinya. Saya akan bacakan saja ya. Hadasana 1411. Iya, nanti maksudnya untuk matan dan sanadnya itu bisa ditelusuri, bisa kok, dapat kok. Nanti kapan-kapan saya. Kiamat hari Jumat itu berlaku seluruh dunia apa gimana? Berlaku untuk waktu akhirat, tidak berlaku untuk waktu dunia. Kalau di dunia ya terserah mau hari Senin. Begini loh. Kalau hari Jumat di Indo ini kan terpaut 12 jam. Iya, Bang. Saya sudah tangkap poinnya, Bu. Saya sudah tangkap poinnya, Bu. Berarti kiamatnya lebih duluan Indonesia, baru gua begitu besoknya. Iya. Berarti gua dapat bocoran dong. Waktu. Iya, nggak apa-apa. Gini, Bu. Jadi kiamat itu terjadi. Iya, begini saya jelasin loh. Gimana sih? Kita nggak mau menghujat nih. Iya gitu. Jadi waktu yang dimaksud adalah waktu hari akhirat. Karena di akhirat itu ada hari-hari juga, begitu. Jadi yang dimaksud itu ada waktu langit dan waktu akhirat, bukan waktu bumi. Kalau waktu bumi ini kan bisa diukur oleh ruang dan waktu. Gimana? Apa maksudnya waktu akhirat? Dari waktu mana akhirat, waktu akhirat? Loh, saya kan udah jelas. Saya tadi mau jawab, kok ditarik kemana-mana. Makanya gitulah. Iya, gua tanya. Kan waktu gua sama kalian terpaut 12 jam. Artinya kalian Jumat duluan, kalian kiamat duluan. Baru kita yang kiamat besoknya. Iya. Nah, gua tanya apa lu? Jumat. Iya, maksud Jumat yang dimaksud. Iya, maksudnya Jumat yang dimaksud ialah Jumat waktu akhirat, bukan waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur. Oh, sekarang ada lagi teman-teman. Ini bukan waktu East Coast atau West Coast, bukan Indonesia. Ini Jumat jam berapa? Jam berapa, Ustaz? Kiamat. Wah, kalau jamnya la yu'allimahu illa Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jawabannya membingungkan loh, Ustaz Ajam. Jumat waktu akhirat gimana? Jumat berarti Jumat waktu akhirat berarti waktu dunia bukan Jumat nih. Ya itu terserah Allah, nanti di waktu dunia mungkin hari Kamis atau Rabu kan nggak tahu. Gitu. Mulai ngawur lu. Abang saya udah santun. Baiklah. Kembali ke tema. Tapi begini artinya, kalau kau memang nggak tahu, kau jawab saja nggak tahu. Jangan kau mengada-ngada waktu akhirat pula. Iya. Tidak, saya ada jam referensinya. apa digital? Gua tanya saya ada referensinya. Akhirat ini manual apa digital? Gua tanya. Wah, itu kan konsep keimanan. Sekarang gini aja. Coba tunjukkan kalau itu dari Allah. Coba Muhammad ngomong kalau itu dari Allah, coba. Nah, kan saya udah membacakan tadi hadisnya. Silakan. Nanti Bang Kiamat dibantu telusuri ya di Google, Bang Kiamat, tolong. Mungkin saya ini percaya sama Bang Kiamat nih, kalau dia menelusuri jujur nih. Nanti tuh kata kuncinya, keywordnya
Jumat kiamat gitu. Nanti tulis aja sanad atau apa gitu di Ya, silakan. Maktabah Syamilah Bang Kiamat, di Maktabah Syamilah itu. Mohon di situ ditelusuri Bang Kiamat. Maktabah Syamilah. Jadi dikatakan itu haddasana dari saya ingat dulu, tunggu. Haddasana Al-Qarabisi, haddasana Ibnu Quwaid, haddasana Al-Kulabiyah, haddasana Imam Malik bin Anas, haddasana apa lagi? Aduh lupa. Pokoknya itu saya nggak bisa sebutkan sana-sana satu persatu untuk nggak apa-apa. singkat waktu. Terus. Nggak apa-apa ya. Saya jujur kalau menyampaikan agama. Lanjut. Qala Ibnu Abdillahi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataina Jibril alaihi salam, qala inna yaumal jum'ati yaumul jum'ah, bahwasanya Jibril telah mendatangiku dan berkata bahwasanya Allah berfirman bahwasanya hari Jumat itu, hari kiamat itu adalah hari Jumat, begitu. Dan di syarahnya dikatakan bahwasanya karena konsep keimanan itu tidak bisa terikat oleh ruang dan waktu, seluruh ijma' ulama bersepakat bahwa hari yang dimaksud adalah hari akhirat. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan pertanyaan saudara-saudara terkait dengan saudaraku semua puas atau tidak dengan penjelasan saya. Ya, kapasitas saya hanya menjelaskan, bukan pemuas hawa nafsu. Itu aja Bang. Oke, mana coba tampilkan hadisnya? Ada Jibril di situ ngomong. Bang Kiamat, tolong Bang Kiamat, di Maktabah Syamilah Bang Kiamat. Kalau enggak dapat nanti saya share sama Maliki biar Maliki yang sampaikan ke Abang begitu. Saya seorang sama Maliki relasinya cukup dekat. Ya, kalaupun ada di situ Jibril yang memberitahu, justru itu yang malah saya inginkan, gitu loh. Karena apa? Karena nanti di hadis-hadis lain, kalau tidak ada Jibril yang ngasih tahu, berarti boleh nggak? Bukan, berarti boleh tidak kamu simpulkan bahwa itu pendapat pribadi Muhammad? Ya bisa karena memang Nabi Muhammad berpendapat pribadi. Kadang itu memang ada. Ya iya, makanya itu perkara-perkara lain juga seperti itu nanti. Jadi itu malah lebih bagus. Malah senang saya kalau di situ ada Jibril gitu loh. Jadi gini Bang, jadi anggap aja ini clear ya Bang ya, karena ini kan konsep keimanan. Ini aku udah cek ini Bang. Halo Bang Edis. Sorry, aku baru selesai mandi. Ini mantap Edis, juga pernyataannya Ustadz Azam ini. Bagus. Bang Edis. Ada Bang. Waktu akhirat. Jadi anggap aja ini udah selesai ya. Maksudnya penjelasan tentang ini karena ini kan konsep keimanan, kita tidak bisa terlalu melangkah jauh Jadi akan itu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi Bang sebelum waktu saya habis. Terkait dengan Nabi Muhammad salah dalam memutuskan memutuskan sebuah hal, memang ada, saya banyak riwayat hadisnya Abang. Iya, jadi Muhammad bisa salah kalau itu pendapat pribadi dia bisa salah ya. Nabi Muhammad, kalau pendapat pribadi bisa salah. Karena pernah pada suatu saat Nabi Muhammad itu kan mendapatkan tawanan ketika peperangan. Ketika dia mendapatkan tawanan, ada para sahabat yang lain yang mengatakan, Aku turun dulu ya. Oke, siap. Thank you Bang. Ada yang mau naik temanku si Ali Habib Ali. Oke. Bebas aja. Nggak usah bahas Zuma ya. Saya tidak berkompeten untuk membahas orang lain. Saya menolong agama saya, bukan membela manusia. Bilang aja takut sama pengikut Jumaah gitu. Pengikut Jumaah banyak gitu, takut ntar di sama pengikutnya gitu ya. Bukan di report masalahnya Bang. Akun saya tadi susah untuk mengupload. Iya benar. Ya, jadi Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Ustaz Azam. Salam, shalom. Tadi enggak usah salam. Yang pertama, pemikiran antum Wahabi. Diam. Oh, diam. Lanjut. Yang kedua tadi Edis menyimpulkan bahwa bilang tadi Edis atau siapa ya tadi bilang bahwa Nabi Muhammad itu berkata sendiri tanpa Allah, dan antum mengiyai di sana. Dengar, ada hadisnya. Dengar, kau yang dengar. Kau ini Islam apa? Ada hadis. Hadis kalau ketemu Al-Quran, hadis dengar kau yang dengar. Kiamat bisukan dia kiamat. Tujukan. Bisukan dia.
Bentar, bawa akhlak dulu lah. Kamu sama orang tua Iya, dia kok. datang-datang ngamuk-ngamuk. Dia datang Nggak bawa ngamuk-ngamuk di Bang akhlak, Kiamat. saya lempar kamu nanti. Datang Ini ngomong. Mujassimah. Bang Kiamat, biar saya aja dulu Bang Kiamat. Apa biar aja Jangan kita lihat kan artinya sesama Ya. muslim sendiri kan berdebat gitu loh. Muhammad itu berkata atas Ya. keinginan sendiri atau enggak gitu. Silakan teman-teman. Nggak, ini- Ada yang sebagian dia berijtihad karena keinginannya sendiri, karena memang Nabi Muhammad itu ketika belum datang wahyu dalam memutuskan ijtihad itu, seperti tawanan perang Badar tentang Abu Bakar dan Umar, itu dalilnya saya jelas kok. Orang di web NU dijelaskan, mau saya ambilkan. Ya, dalil. Pendapat Ijtihadnya pribadi yang Muhammad salah. bisa. Berarti pendapat Dalil, Kalau Muhammad bisa pendapat salah. kalau pendapat pribadinya bisa salah. Dalilnya mana dalilnya? Hadisnya. Mengenai tawanan. Ingat, tahu nggak hadis tawanan ketika Nabi Muhammad SAW menawar? Bacain bahasa Arabnya, bacain. Saya tidak bisa baca bahasa Arabnya, saya takut salah-salah. Ketika, silakan cek saja di NU online atau di mana itu, ketika Nabi Muhammad SAW salah berijtihad, dan ketika petani kurma juga dia salah berijtihad. Bukan berarti dia salah lantas berdosa, tidak. Nabi Muhammad itu liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambik. Anda harus bisa bedakan ijtihad dengan kesalahan. Baik. Berarti semua hadis yang tidak ada di situ Jibril atau Allah menyampaikan kepada Muhammad bisa dikatakan bahwa itu pendapat pribadi Muhammad. Tidak bisa kalau hadis itu wahyu. Oh, ini standar ganda namanya. Kalau kayak gini. Tadi kan Hadis saya itu minta. wahyu, Bang. Edis coba kau aku minta waktu 5 menit. Boleh ya? Silakan, Kiamat, ya? silakan Bang. Ya, tapi bawain lah, sopan santun lah sama orang tua. Ya. Yang pertama ya saya minta maaf. Dia ini mau jualan Wahabi, Bang. Dia mau jualan Wahabi nih. Yang pertama saya jelasin ya buat kalian semua. Ana minta tolong Ustaz Azam diem dulu ya. Ketika ada hadis, kalau disodorkan kepada Al-Quran, ketika hadis ini disebut sahih maupun mutawatir, kalau disodorkan kepada Al-Quran, jika itu bertentangan, maka buanglah hadis itu ke dalam got. Yang Betul. pertama, diam dulu. Saya sudah dapat poinnya, mohon disingkat. Astagfirullahaladzim. Ana lagi menjelaskan Ustaz Azam. Antum diam. Cepat. Ada ayat Pastinya saya Quran. jawab cepat, Bang. Ada ayat Quran yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa artinya itu Ustaz Azam? Rasulullah tidak akan apa artinya? Coba. Kau Wa artikan. ma yantiqu anil hawa, Rasulullah tidak akan mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya illa wahyu yuha, kecuali datang wahyu dari Allah. Semua perkataan di tafsir Al-Qurtubi, Ibn Katsir, Al-Muyassar mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengatakan kecuali wahyu di sana. Yang pertama, antum offset. Antum ini naik sebagai Islam, tapi antum mencoreng nama Islam. Tunjukkan. Ini lah bukan Tunjukkan. gimana lu? Tunjukkan. Nanti kamu silakan chat ke saya kirimkan itu terkait dengan Nabi Muhammad SAW berijtihad ketika belum mendapatkan wahyu yang mengenai tawanan dan pohon kurma. Buka kitab kau buka, ayo buka kitab. Sama aku Belum open cam, belum open cam. Asumsi. Dalilnya mana Belum itu? open cam. Dalilnya. Iya, Meskipun Bukhari Muslim kalau tidak tepat dengan Al-Quran, maka buanglah ke tong sampah. Karena apa? Al-Quran ini mutawatir. Semua orang tahu Al-Quran, tapi hadis. Meskipun orang tahu hadis, kalau disodorkan kepada Al-Quran nggak masuk. Seperti perkataan antum, Edis tadi bilang bahwa Rasulullah berarti pernah, Nabi Muhammad berarti pernah ngomong begini-begini. Antum mengiyakan. Antum Islam apa ini yang naik ini? Anda tidak tangkap poinnya ijtihad. Anda bedakan ketika Nabi Muhammad SAW salah tadi bilang dalam apa? berijtihad. Masalahnya hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat dalam Quran hanya pada sisi Itu udah Allah. tanda. Tetapi, Ya, terus. tetapi dalam hadis Muhammad tahu kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Terus Sudah bacakan Bung dalilnya Ajam, bahwa datang dari Jibril. Ustaz Ajam mengatakan itu diketahui Muhammad bukan dari dirinya, tetapi dari Jibril. Tapi wahyu. Senang saya malahan. Nah, sekarang harus kita gunakan standar yang sama. Karena apa? Karena pernah ada dalam satu hadis bagaimana Muhammad mengatakan sesuatu kepada para petani kurma dan ketika perkataannya itu dituruti, mereka gagal panen.
ketika gagal panen Muhammad mengatakan bahwa itu hanya pendapat pribadi. Nah, berarti kalau kita mau pakai standar yang sama, semua perkataan Muhammad yang tidak tidak semua. ada keterangan. Loh, gimana sih? Iya, oke lanjut. Karena kan Muhammad mengatakan Saya dapat begini di penutupnya, apa yang kukatakan kalau dari Allah maka itu harus kalian turuti. Sedangkan yang kukatakan bukan dari Allah itu pendapat pribadi. Kan gitu. Nah, berarti sekarang itu berlaku kepada semua perkataan Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah di lain-lain hadis yang Muhammad ngomong tidak ada di situ dari Allah atau dari Jibril, bisakah Anda simpulkan bahwa itu pendapat pribadi Muhammad? Silakan. Jadi semua hadis itu, kalau disebut hadis itu, Bang Edis, itu semua wahyu. Yang saya katakan kesalahan dalam berijtihad ini disepakati ulama. Memang ada dua itu. Yang pertama terkait dengan tawanan. Hadis itu wahyu. Ya, terserah. Lagi. Ya Allah. Itu perintah Jadi Nabi Muhammad ngarang sendiri itu hadis. Ini bahaya ini orang ini. Hadis itu apa, Bang? Hadis itu sebuah kabar dari Nabi Muhammad SAW. Apakah dia ngarang sendiri? Arti hadis itu wahyu atau ngarang sendiri? Hadasa yuhadisu. Apa itu artinya? Ya, itu ngarang sendiri. Berita. Berita dari mana berita? Perkataan. Hadasa yuhadisu. Perkataan. Seorang bisa bang pakai kamu. Iya, bisa diterjemahkan berita, naba juga berita, khobar juga kabar, bisa juga begitu. Jangan mau menggiring orang dalam pemahaman seperti ini. Kita tangkap substansinya, bro. Mana substansinya? Dia nggak dapat substansinya. Dia ini ngejelekin Anda tidak dapat substansinya. Anda tidak dapat substansinya. Anda tidak dapat substansinya. Dia ini ngaku Islam, menjelekkan Bang Zuma, ya, menjelekkan Bang Zuma di room Kristen. Dia ngakunya Islam, sama hadis gak tahu, wahyu katanya. Kok saya ngakak ini sama azab berarti ini loh. Nabi Muhammad ngomong sendiri. Berarti Nabi Muhammad ngomong sendiri. Itu wahyu apa Nabi Muhammad ngomong sendiri? Hadis. Iya, Nabi Muhammad itu ngomong sendiri. Hadasana Abu Dawud. Itu apa itu? Iya, itu Nabi Muhammad ngomong sendiri berarti kalau hadisnya. Dia karang sendiri. Anda yang offside. Ini merusak ini. Coba di mana Tuhan Anda? Bang Edis tanya dia, Bang Edis, di mana Tuhanmu? Dan dia bingung itu. Itu aja Bang Edis. Saya saya tantang semua Kristen debat sama saya pakai hadis Syiah. Pakai Sesoduk Al-Hulaini. Ayo. Berani enggak? Kalau kita berpuasa Berarti Syiah udah mesra nih. Berarti Syiah udah mesra sama Sunni nih. Salam toleransi aja lah Bang kalau gitu. Ini Ustaz Azam bukan Sunni. Sunni tidak berpikiran hadis itu wahyu. Hadis itu perkataan yang disampaikan melewati jalur-jalur sanad sampai Rasulullah, ya. Tadi dia bilang hadis itu wahyu loh. Ini kacau. Jadi udah menjelekkan Muhammad ngarang sendiri. Offset kartu merah kau ini Ustaz Azam. Kita berdua salam toleransi aja lah. Nggak dapat kita kalau Oke, gini aku Bang. mau nanya. Nggak dapat udah, nggak ketemu dia. Saya nggak tahu tadi. Hadis qudsi itu wahyu apa bukan? Wahyu itu wahyu dari Allah. Semua hadis itu perkataan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang salah ijtihad itu cuma dua. Enggak. Aku bertanya kepada tadi yang mengatakan hadis itu bukan wahyu. Oh itu kasih aja tuh hadis Syiah. qudsi itu wahyu apa bukan? Tanya Ayatullah Khomeini tahu itu. Beda lagi, Bang. Aduh. Beda lagi hadis qudsi. Edi salah kasih naik orang ini. Bang Hadis qudsi Edis beda ini. lagi. Nah, aku tanya Beda hadis lagi. qudsi itu apa? Perkataan Hadis Nabi apa qudsi wahyu? itu yang langsung Papa Jibril langsung kepada Rasulullah. Loh, Hadis ABC qudsi itu maksudnya. wahyu atau perkataan Nabi Muhammad? Mbak. Saya Wahabi, Anda Syiah. Syiah hajinya ke Iran, Wahabi hajinya di Saudi. Gitu Bang Edis. Jadi nggak pernah Bang Edis. Ya, Syiah itu hajinya di Iran, di Karbala. Kalau orang Islam hajinya di Saudi, di Ka'bah. Ngomong dulu. Yang benar. Terus. Biar saya bantah nanti. Terus. Syiah hajinya di Karbala, di Iran. Setiap 10 Muharram itu pukul-pukul kepala gitu Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat, saya kan udah zuhur di tempat saya. Nah, jadi itu nanti Bang ya Kiamat ya. Saya punya Jangan lari loh. Saya Nggak boleh lari loh. Lari nih, dis. Jangan lari dong. Sikat aja dah, dis. Sikat aja dah. Diam dah.
Sikat sudah, terserah ada tradisi- bilang apa sudah. Tradisi mandi Gak akan- kotoran itu ya, Ustadz Azam. Bang Kiamat, iya Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat ini saya percaya nggak akan mencaci maki saya, karena saya selalu berdiskusi dengan bersangkutan dengan baik. Saya tidak pernah mencaci maki Tuhannya. Begitu juga Bang Edi, saya mungkin sempat selek-selek beberapa waktu lalu karena saya dikompor-kompori untuk menghujat. Tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa hujat itu tidak baik. Ya begitu Bang Kiamat. Sudah zuhur di tempat saya. Saya di Sulawesi Bang Kiamat, silakan dicek jamnya kalau tidak percaya. Iya, iya. Berarti debat Jadi sama begitu, Juma Bang bisa Kiamat. lah kalau sama-sama di Sulawesi. Debat langsung apa? Iya, tadi dia kalau dia katakan kutip- bahwa Zuma itu gak ada ilmunya. Coba nanti biar saya Ya, ngomong silakan. Zuma itu. Kau debat sama Ya, begini. Zuma, gimana? Ya begini. Jelek-jelekin Syiah. orang terus kau ini. 1 menit. Islam apa? Syiah 1 menit. Syiah 1 menit ya, izin waktu 1 menit aja. Saya tidak pernah mengatakan si Zuma tidak berilmu. Saya hanya mengatakan dia tidak punya kapasitas untuk hal-hal yang terkait dengan internal keislaman seperti berfatwa, untuk menyampaikan hadis, menafsirkan Quran. Dia tidak punya kapasitas di situ. Kalau dia mengotak-atik Alkitab, itu urusan dia. Saya tidak punya kompeten untuk mengotak-atik kitab orang lain, karena saya tidak ingin kitab saya diotak-atik oleh orang lain. Begitu saja prinsip saya. Apa hukumnya orang membahas itu, menggibah? Ini maksudnya gibah ini apa hukumnya? Coba, kan antum dinamai Ustad itu, nama TikToknya Ustad. Apa hukumnya gibah itu? Berapa menit lagi nih? Aduh ya Allah. 30 detik ya. 30 detik. Silakan. Iya. Jelas, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Itu dalilnya. Tapi kalau Syiah itu dia nggak percaya Quran sekarang. Dia katanya Quran sekarang itu palsu. Itu aja sih. Itu silakan dicek di Al-Hujurat ya. Mana dalilnya? Syiah tidak meyakini Al-Qurannya beda. Coba. Jadi Syiah itu Coba. sudah ada. Iya, dalilnya asumsi doang malas saya. Nggak nerima saya debat sama Wahabi kayak kau ini menjelekkan nama Islam di rumah Oten ini. Oten mereka saudara sebangsa saya. Loh, Terkait dengan akidah saya keras dengan mereka. Loh, kiamat semua di sini memang saudara, tapi bukan saudara seiman. Ngapain kau ngobrolin orang Muslim di rumah Oten? Saya meluruskan terkait fitnah-fitnah mereka di Quran menghujat dan lain sebagainya. Karena saya berbicara di roomnya Kristen, ini waktu saya panjang terus ini. Karena saya berbicara di roomnya orang Kristen, saya pun mengklarifikasi di situ. Saya bilang tidak pernah mengatakan yang bersangkutan tidak berilmu. Saya mengatakan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk berbicara mengenai agama internal Islam. Itu. Jadi Anda menganggap berarti Juma tidak punya ilmu berarti? Tidak punya kapasitas berarti kan? Ilmu itu kan umum Bang, ilmu matematika. Maksudnya dalam bidang yang Anda sebutkan. Dalam Dalam yang bidang Anda agama sebutkan. ya dia kurang. Dia tidak berapa kompeten. Jelas ya. Gitu. Dia kalau Capture ya. kecuali Capture ya. capture silakan. Dia akui sendiri. Capture silakan. Astagfirullah. Kalau di Alkitab monggo lah, itu bukan urusan saya itu. Baik. Itu tuh dia tuh. Wah, seneng semua Oten ini. Oten seneng semua karena kau gitu tuh. Saya Sikap kau bicara ini. fakta. Saya bicara fakta. Kalau tidak percaya nanti Bang Zuma dengan saya baca Al-Fatihah dulu sebagai induk umul Quran, kita baca sama-sama. Nanti kita artikan sama-sama per huruf. Itu aja dah. Nggak usah banyak-banyak. Makanya saya tidak pernah mengkritik dia bahas Alkitab. Orang saya nggak pernah bahas itu. Saya bilang ketika teman-teman Kristen merepresentasikan seolah-olah Zuma itu ustadznya umat Islam, saya tidak sepakat. Jangan gitu, nanti seolah-olah general orang ustadz begitu semua. Enggak. Astagfirullahaladzim. Pengikutnya banyak. Biar pengikutnya se-Indonesia, saya menjelaskan kebenaran tanpa didukung siapapun. Tapi saya sepakat dengan Anda karena ada yang mengatakan dalam hadis bahwa Ya kau sepakat dis, kau musuhnya dis. Ya sepakat kau. bukan, tapi loh, kan dikatakan dari umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan berarti yang banyak toh. Yang sedikit berarti sedikit atau yang banyak? Yang benar gimana maksudnya? Ditakwil sendiri. Sekarang ditakwil sendiri nih Quran nih sama si Azam. Wah, hebat. Itu bukan Quran itu hadis Syiah pergi aja sana. Quran masuk di Rumahnya Khomeini Quran, sana. masuk di Quran. Goblok. Tunjuk
tunjukkan dalilnya. Syiah ngamuk, aduh, Anak sampai meso-meso. Aduh, Syiah ngamuk, Syiah ngamuk. Bang Edi sih kasih Syiah, gimana sih? Dia bilang di Quran lagi 73 golongan. Itu hadis Bang Edi. Itu bukan Quran Syiah. Yang Syiah selamat, nanti oke, yang selamat itu yang banyak atau yang sedikit? Syiah Yang selamat yang jumlahnya banyak atau yang sedikit? Yang selamat itu yang satu Bang Edis. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Yang sedikit atau yang banyak? Yang satu. Jangan nanti digiring. Saya nggak mau nih Loh, yang sedikit yang banyak. Yang banyak satu. apa yang sedikit? Loh, kan 73, yang 72, yang diselamatkan cuma satu. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Bang Edis 70 golongan, yang 72 itu belum tentu banyak Bang Edis. Ulaikal muqarrabun. Itu nanti tafsir, antum kaji itu nahwu sorofnya gimana, antum kaji itu kenapa bisa hadis ada 73 golongan. Antum baca tafsir itu. Jadi, Anak mau turun. iya, Anak saya capek depan Saya sepakat kali ini saya sepakat dengan Ijma. Saya sepakat hal ini. Udah turun Syiah turunin. Saya Wahabi, turunin Syiah, turunin. Kalau mau bahas Wahabi nanti silakan chat pribadi. Ngaku Turunin dia. mujasimah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Setidaknya saya tidak melanggar rukun Islam, tidak melanggar rukun iman. Syiah itu rukun Islamnya 7, rukun imannya 3. Itu Syiah itu. Bang Kiamat lah pakarnya itu yang gitu-gituan lah. Bang Kiamat aja yang telisik sendiri. Tapi dengan Kiamat gak pernah lo ngebahas sama saya. Coba dia ngebahas. Saya dibahas pun. Kalau dia membahas Syiah. Ya dia kan musuhnya Islam. Begitu kan Bang Kiamat. Begitu juga Islam musuhnya Kristen. Maksudnya musuh dalam tanda kutip. Islam gak pernah bermusuhan sama Kristen. Kecuali Kristennya pemuja. Dalam tanda kutip. Musuhnya maksudnya dalam segi diskusi. Hal yang turun Syiah. tapi gini, Syiah turun. Syiah turun. Di antara kalian dua yang pengen saya konfirmasi dari kalian dua, waktu perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala, siapa yang salah itu? Itu yang salah itu Abdullah ibn Sabah yang sekarang menjadi tumpuan. Abdullah ibn Sabah apa nyambungnya sama Yahudi? Goblok. Astagfirullahaladzim. Itu Syiah itu Yahudi buatan yang salah? Masa salah Yahudi? Kalian Yahudi yang salah? Nanti saya laporin ke Billy nih. Seru nih debatin sama Billy nih. Billy Yahudi nih. Seru nih. Silakan. Perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala sampai cucu Muhammad dipenggal, siapa yang salah? Yahudi. Itu yang salah ya dari golongan Yahudi memang benar itu Bang. Oh Yahudi lagi, apa salahnya Wahyudi? Bukan begini, dengerin ya Bang. Dengerin, ini butuh waktu lama lagi untuk menjelaskan. Tapi secara poinnya bahwasanya Abdullah ibn Sabah itu adalah tokoh Yahudi yang masuk Islam yang kemudian menjadi orang munafik. Lalu itulah cikal bakal Syiah sekarang. Abang bisa rujuk MUI aja lah. Sudah, nanti rujuk MUI. Silakan. Gak usah saya Wahabi. Ini kapasitas Anda menjelaskan ini. Itu rujuk MUI aja kalau Syiah itu rujuk MUI. Saya melihat Syiah ini kurang lantang berbicara karena takut atau bagaimana. Silakan Ijma. Ini ada 500 orang yang nonton. Silakan Anda bongkar itu. Siapa yang salah itu dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala? Silakan. Kami pengen dengar. Kalau Syiah yang salah Muhammad pastilah. Kalau Syiah yang salah Muhammad itu. Kalau Syiah nanti Bang, saya closing statement. Saya mau turun, saya closing statement. Sudah zuhur beneran. Saya imam masjid Pak. Wallahi saya bersumpah demi Allah. Saya imam masjid. Waktu saya sangat sedikit sekarang sudah bunyi masjid. Saya tunggu ya. Datang lagi ke sini ya. Datang lagi ya. Iya, saya closing statement. Berapa menit nih? Tinggal berapa menit? Tinggal berapa menit nih? Iya. Sama Edis setengah jam lah mungkin. Edis, kau sama setengah jam lah mungkin nih Edis. Lama amat 30 menit. Jangan 30 menit lah. Lama kelamaan. Iya. 10 menit gimana? Atau 15 menit? 15 menit. Begini Bang Edis, saya qobliyah itu sudah 5 menit, sholat 15 menit, ba'diyah 5 menit, wirid lagi 5 menit. Itu Bang, saya imam masjid jadi ya nggak masa memburu-buru, nggak bisa Bang. Buru dulu ini demi akhlak, demi anu loh, demi kaidah loh ini. Demi kaidah Ya, ini apa-apa, gimana? Udah, Sholat kan bisa ditunda. Terakhir, Sholat kan bisa ditunda. Aku saya imam masjid gimana sih? Saya imam masjid. Makasih Bro Kiamat ya sama semuanya. Terima kasih. Saya mau closing statement. Kalau sama Azam, Anda dengerin dulu Bang terima Istimewa. kasih. Udah Bang. Saya gak mau dengerin orang-orang yang membid'ahkan segala sesuatu. Terima kasih semuanya. Ya. Cocok dengan Wahabi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Syiah, sama siang Syiah. Jadi begini, saya mau closing statement bahwasanya kalau terkait dengan Syiah, Wahabi, Sunni, ini silakan merujuk Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang diwaspadai? Gitu aja. Udah itu aja saya.
Saya nggak mau muluk-muluk, nggak mau Tapi cari begini dalil ini itu. Ajam, saya kalau ngikutin Aduh. omongannya si A, begini Ajam, ada satu yang perlu kamu pertimbangkan dengan matang-matang ya, yaitu disebut Ya, dengan betul. hadis Kamis Kelabu. Enggak, ini harus kamu pertimbangkan loh. Itu Ya, coba ya. kamu buka di sunnah.com, nomor hadisnya itu hadis Bukhari nomor 114. Ya, kamu buka di situ bahwa ada satu riwayat ketika Muhammad ya mengalami sakit yang parah, ya sudah mengalami sakaratul maut. Iya, saya tangkap poinnya, bilang, saya sudah sebentar, dia bilang begini, Iya. bawakan aku pena dan kertas, tahu nggak? Ya, Saya udah tangkap dia poinnya, iya, menyuruh iya, Bang. untuk dibawakan pena dan kertas. Tahu nggak kamu siapa yang menghalangi supaya dia tidak jadi menulis sesuatu? Tahu nggak siapa? Oh ya, oke, udah saya tangkap poinnya. Udah Bang Kiamat. Udah ya Bang Kiamat ya. Silakan. Selamat siang, nanti saya datang lagi Bang Kiamat. Selamat siang Bang Kiamat. Lari Bang nih, Edis, salam toleransi. Oke, saya tunggu ya, datang lagi ya. Selamat siang.